Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulamihi wa bi'ulamikum fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutul wudu'i 'ashratun. Al-islamu wat tamyiz wan naqa'u 'anil haid wan nifasi. Bener. Faslun utawi iki iku fasal. Syurutul wudu'i utawi pira-pira syarate wudu, asyratun iku 10. Syarat-syarat wudu 10. Al-islamu siji iku Islam. Wat tamyizu lan pinter. Wan naqa'u lan bersih atau suci. Anil haidi saking haid wan nifasi lan nifas. Wa amalan saking barang yang mena'u kang nyegah apa ma wusulal ma'i ing tumekane banyu ilal basyarati maring kulit. Wa alla yakuna lan yen to ora ana alal utwi ing atase anggota ma apa perkara yughayyiru kang nguwahake apa ma al ma'a ing banyu. Wal ilmu lan ngawaruhi bi fardhiyatihi kalawan farduane wudu. Fardunya wudu. Wa alla ya'taqida lan yen to ora nekotake sapa wong. Yen to ora nekotake, yen to ora atau apa? Meyakini fardhon ing fardu ing suwijining fardu min furudihi setengah saking pira-pira wudu, fardune wudu. Sunnatan ing rupa sunnah. Wal ma'ulan banyu atau huru kang suci. Wa dukhulul waqti lan manjingi waktu. Wal muwalatu lan nuli-nuli cepet-cepet. Lidaimil hadasi kedue wong kang langgeng hadase. Wis. Syarat-syarat wudu ya, itu ada 10. Yang pertama yaitu Islam. Syarat-syarat wudhu yang pertama yang melakukan harus orang Islam. Yang kedua tamyiz. Tamyiz ini adalah pandai atau pinter. Maksudnya pandai atau pinter, anak kecil yang sudah bisa membedakan mana yang bahaya, mana yang tidak, mana yang mudarat dan mana yang tidak. Itu tamyiz. Anak kecil tahu sudah bisa membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang tidak ya. Terus itu tamyiz. Kemudian suci atau bersih dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas. Kalau orang laki-laki kalau sedang dalam keadaan junub ya. Orang laki-laki dalam keadaan junub belum sempat dia itu mandi junub, berarti dia memiliki hadas besar. Kalau misalnya dia berwudu, ya sah wudunya. Tapi apakah boleh sholat? Gak bisa. Kenapa? Karena masih punya hadas besar. Boleh gak berwudu kalau orang yang berhadas besar? Bagi orang laki-laki yang junub, boleh. Ya. Tapi kalau orang perempuan harus suci dari haid dan juga nifas. Terus perempuan. Kemudian yang pertama yaitu Islam, yang kedua yaitu tamyiz. Anak kecil yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Ya, anak kecil sudah bisa membedakan mana yang berbahaya dan mana yang tidak. Anak kecil sudah bisa membedakan mana yang enak dan mana yang enggak enak. Anak kecil kita kasih sabun dimakan. Ya. Kenapa? Karena belum tamyiz. Tapi kalau sudah tamyiz, tahu itu sabun, itu tamyiz. Kemudian suci dari haid dan juga nifas bagi orang perempuan. Kemudian wa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarah, yaitu bersih dari sesuatu yang bisa menghalangi masuknya air ke kulit, yang bisa menghalangi datangnya air ke kulit. Jadi kita kalau misalnya mau berwudu, syaratnya harus
suci dari suatu perkara yang dapat mencegah air masuk ke dalam kulit. Misalnya kita mau wudhu, kita ada cat di tangan, maka kita bersihkan dulu catnya itu. Kenapa? Agar air bisa masuk ke dalam pori-pori kulit. Ya, itu syarat wudhu. Kemudian wa alla yakuna 'alal 'udwi ma yughayyirul ma'a, yaitu pada anggota wudhu kita. Anggota wudhu itu apaan? Wajah, tangan, ya, kemudian sebagian kepala, ya kan, kepala kan, terus kaki, itu anggota wudhu, ya, itu anggota wudhu. Di sebagian anggota pada anggota wudhu itu tidak terdapat sesuatu yang dapat mengubah air. Misalnya kalian menggunakan henna, ya, pakai henna nang tangan. Tangan kan anggota wudhu. Tangan anggota wudhu. Begitu pas kalian wudhu, ternyata pas henanya luntur, airnya berubah. Paham ya? Pokok sesuatu yang kalau misalnya airnya nggak berubah, nggak apa-apa. Jadi jangan sampai airnya berubah. Terus wal ilmu bi fardhiyatihi, yaitu mengetahui dengan kefarduan wudu. Ya, mengetahui akan kefarduannya wudu. Terus wa alla ya'taqida fardhon min furudihi sunnatan, tidak boleh meyakini fardunya wudu, salah satu fardunya wudu itu dihukumi sunnah. Fardunya wudu 6, ya. Apa yang pertama? Niat, terus basuh semuka, terus basuh tangan, terus mengusap sebagian kepala, terus kaki, terus tertib. Tidak boleh meyakini di antara yang 6 itu diyakini bahwasanya hukumnya sunnah. Ya. Jadi kalau fardu ya fardu, hukumnya fardu ya fardu. Makanya fardunya wudu ada 6, itu sesuatu yang harus dilakukan di dalam wudu. Apaan? Ya 6 itu. Harusan itu. Niat, enggak niat, tak sah wudu. Tidak boleh salah satu di antara fardunya wudu dihukumi sunnah. Kamu enggak niat, enggak apa-apa, niat itu sunnah, enggak boleh. Tak sah wudu. Wal ma'ut tahuru. Ya, wal ma'ut tahuru, airnya bersih. Airnya suci. Syaratnya wudu, kalau kita harus syaratnya wudu, airnya diantaranya itu airnya harus suci dan mensucikan. Tidak boleh menggunakan air rakora, tidak boleh menggunakan air yang kotor. Airnya harus suci. Kemudian wadukhulul wakti, dan kemudian sudah masuk waktunya sholat. Masuk waktunya sholat. Ini syarat wudu. Cuman ini nanti ada catatan. Ya, jadi kalau misalnya kita berwudu, gak masuk waktunya sholat, kita berwudu, ya terserah. Ya. Kemudian wal muwalat, nuli-nuli, bersegera. Artinya bersegera itu apa? Langsung, cepat-cepat. Selesai kita membasuh muka, langsung ke tangan. Bukan kita membasuh muka kemudian pas diam sebentar, ya. Kemudian pas membasuh tangan kanan. Habis membasuh tangan kanan, rokokan dulu. Habis itu membasuh tangan kiri. Itu namanya memperlambat. Ya. Jadi cepat-cepat harus bergantian. Selesai muka langsung tangan. Selesai tangan langsung mengusap sebagian kepala. Selesai langsung, kalau mau dilakukan mencuci telinga, itu hukumnya sunnah. Kemudian langsung membasuh kaki. Cepat-cepat.
langsung bersegera. Artinya tidak menunda. Kemudian, nah ini cepat-cepat. Untuk siapa itu cepat-cepat itu? Bersegera, yaitu lidaimil hadathi, terus menerus bagi orang yang tidak pernah berhenti hadasnya. Ya, sebab ada orang yang knalpotnya itu udah rusak, gitu ya. Itu tamyiz, sudah tahu kan ya, tamyiz bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, bisa membedakan antara yang manfaat dan yang berbahaya. Ya, udah bisa makan, udah bisa minum sendiri, itu tamyiz. Ya, kemudian syarat diantaranya dukhulul wakti, itu masuknya waktu sholat. Berarti kalau misalnya kita berwudu harus masuk waktu sholat, itu salah satu syaratnya. Itu berlaku bagi orang yang daimul hadas. Orang yang hadas, orang yang selalu mengalami hadas. Ya, kalau orang tua kan knalpotnya itu kan udah error, rusak. Begitu selesai wudu lower lagi. Selesai wudu lower. Kadang nggak sengaja pas waktu sujud Allah cetot. Ya, begitu ruku Allahu akbar cetot itu. Ya kan? Itu berarti bagi orang yang daimul hadas. Orang yang selalu mengalami hadas, atau wanita yang mustahadah, wanita yang mengalami istihadah, wanita yang istihadah, wanita yang mengeluarkan darah penyakit. Istihadah itu darah penyakit, ya. Seperti apa darah penyakit? Ya pokoknya kalau misalnya bukan darah haid, bukan darah nifas, ya berarti darah istihadah, gitu aja. Seperti apa bentuknya? Enggak tahu. Warnanya seperti apa? Warnanya insya Allah kalau nggak salah hitam, merah kehitam-hitaman. Ya, itu untuk orang yang daimul hadas. Ya, terkadang kita selesai berwudu, selesai membasuh kaki, kemudian kita selesai berdoa setelah wudu. Begitu selesai wudu sakit perut lagi, biasa kan begitu kan. Itu syarat-syaratnya 10, syarat wudu 10. Faslun utawi iki iku fasal nawaqidul wudu'i arba'atu asya. Nawaqidul wudu'i utawi pira-pira perkara kang rusak atau perkara kang batalake nawaqidul wudu'i utawi pira-pira perkara kang ngrusak wudu atau perkara kang batalake wudu. Arba'atu asya'a iku papat pira-pira perkara. Sesuatu yang dapat merusak wudu atau yang dapat membatalkan wudu ada 4. Apa yang pertama? Al-awalu utawi kang awal. Al-khariju min ahadis sabilaini min qubulin aw duburin. Rihun aw ghairuhu illal manni. Jadi yang pertama yang dapat membatalkan pada wudu, yang dapat merusak wudu, yaitu al-khariju iku perkara kang metu min ahadis sabilaini saking salah suwijine dalan loro. Dalan ngarep atau dalan buri. Min kubulin saking kubul. Mana kubul? Depan apa belakang? Kubul depan apa belakang? Depan. Au duburin atau mutawa dubur. Dubur depan apa belakang? Belakang. Ya. Rihun rupane angin, au ghairuhu utawa liyane angin. Jadi yang pertama yaitu al-khariju iku perkara kang metu min ahadis sabila ini saking salah suwijine dalan loro min kubulin rupane saking kubul au duburin atawa dubur. Rihun rupane angin au ghairuhu utawa liyane angin. Illal manni angin mani. Yang pertama yaitu. Jadi yang pertama yaitu sesuatu yang dapat membatalkan pada wudu
keluarnya sesuatu atau keluar sesuatu dari salah satu kedua jalan atau kedua lubang, min kubulin au duburin, baik jalan depan atau jalan belakang, baik itu berupa angin atau selain angin. Kalau yang berupa angin biasanya keluarnya lewat depan atau belakang? Belakang. Ya, sepeda motor itu kan mengeluarkan angin di belakang itu kan, itu mesti lewat belakang, namanya knalpot. Manusia ada knalpotnya? Ada. Dan knalpot itu apabila mengeluarkan angin maka akan batal wudhunya. Au ghairuhu atau liyane angin atau selain angin, baik itu cair ya atau berbentuk ya. Kalau cair kan lewat lubang depan, lewat kubul, atau berbentuk ya, berbentuk bentuk dengkuring ya, itu illal manni, kejaba manni, kecuali manni ya tuh. Terus asani utawi kang kaping pindho, zawalul akli iku ilangi akal, binaumin sebab turu, au ghairihi utawa liyane naum, illa nauma qaidin angin turune wong kang lungguh, mumakkinin kang netepake makadahu ing panggonan ing bokonge wong. Maksudnya makadahu itu panggonan lungguhe wong ya, minal ardi saking bumi atau saking lantai gitu ya. Yang kedua, yang sesuatu perkara yang dapat membatalkan pada wudhu, yang kedua yaitu hilangnya akal. Nah ini hilangnya akal ini banyak, di antaranya yaitu sebab tidur atau sesuatu yang lain itu tidur, sesuatu yang apa hilangnya akal sebab tidur atau selain tidur, misalnya apa, mabuk batal wudhu, atau apa lagi, gila batal, selesai ambil wudhu pas gila, atau ayan, selesai ambil wudhu pas ayan, batal wudhunya. Oh, sesuatu yang dapat menghilangkan akal ya, diantaranya yang dapat menghilangkan akal, diantaranya tidur ya, terus mabuk, terus apa lagi, gila, terus ayan ya, itu yang dapat menghilangkan hilangnya akal, hilang akal, itu batal wudhunya. Walaupun gilanya itu cuman 2 menit, batal ya, batal. Kemudian di antaranya tadi kan apa, tidur ya, kecuali tidurnya orang yang duduk dan menempatkan pantatnya di tanah, artinya dia itu duduk, tidur dalam keadaan duduk, bukan tidur secara terlentang, apalagi napang. Dia tidur dengan cara duduk. Seseorang yang punya wudhu kemudian dia duduk tidur ketika kemudian pas dia itu tertidur ya, dia tertidur ketika duduk, maka wudhunya tidak batal. Wis. Asalisu utawi kang kaping telu, iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi hailin. Iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin iku tatemune kulit lorone wong lanang, wa imra'atin lan wong wadon. Bertemunya 2 kulit laki-laki dan perempuan. Kabira ini kang gede karone. Maksudnya orangnya itu besar, bukan punyanya yang laki-laki yang besar. Ya, kulit laki-laki dan kulit perempuan bertemu atau bersentuhan. Ya, mereka itu sama-sama besar, sama-sama dewasa. Ya. Ajnabiyah ini tur kang liya karone. Artinya ajnabi itu bukan saudara, bukan muhrim. Yang bukan muhrim.
Min ghairi hailin saking tanpa aling-aling, tidak ada penghalang. Langsung bersentuhan antara kulit laki-laki dan kulit perempuan. Tuh termasuk membatalkan pada wudu. Ya, hati-hati. Makanya kalau kalian itu habis selesai sholat maghrib, pas kalian mau ngambil Al-Quran atau Iqra, itu jangan sampai campur baur antara laki-laki dan perempuan. Kenapa? Agar tidak batal wudunya. Ya, kalian mau ngambil Al-Quran, sementara pas kalian rebutan laki-laki perempuan, akhirnya bersentuh-sentuhan, terus kalian memegang Al-Quran. Sementara kalau kita megang Al-Quran harus memiliki wudu, itu syarat itu. Ya, orang kalau misalnya kita baca Al-Quran, kalau kita megang Al-Quran tanpa berwudu, dosa kita. Ya. Ingat, hati-hati. Ar-rabi'u utawi kang kaping papat masuk kubulil adami iku masuk kubulil adami iku gepuk. Kubulil adami kubule anak Adam. Gepuk atau menyentuh. Ya. Au halqati duburihi utawa bunder-bundere dubure anak Adam. Bibatnir rohati kelawan nganggo batine epe-epe. Batin epe-epe telapak tangan. Au butunil asobi utawa piro-piro batine driji atau ini. Jadi yang keempat yaitu yang terakhir, sesuatu yang dapat membatalkan pada wudu, di antaranya menyentuh kubul anak Adam atau duburnya. Maksudnya duburnya itu yaitu bagian au halqati duburihi, bagian apa? Bagian pas tempat lubangnya itu. Ya. Itu. Kalau kubul jelas. Kalau kubul walaupun jelas sudah. Ya. Yaitu dipegang dengan telapak tangan atau ini sama apa? Sama jari-jari ini. Kalau dibalik begini, enggak. Tidak membatalkan pada wudu. Tuh. Ya, enggak, hati-hati wudunya jangan sampai rusak, wudunya jangan sampai batal. Jadi diantaranya yang mendapat membatalkan wudu yaitu apaan? Sesuatu yang keluar dari kedua lubang, baik lubang depan atau lubang belakang. Kemudian yang kedua yaitu hilangnya akal. Sebab tidur, sebab mabuk, sebab ayan, sebab gila, macam-macam. Atau ngefly. Kemudian yang ketiga yaitu kulit laki-laki dan perempuan saling bersentuh. Ya, min ghairi hailin, tanpa penghalang. Kemudian yang kelima yaitu menyentuh kubul anak Adam atau duburnya. Maksudnya dubur itu yaitu bolongan, itu dubur itu bolongan. Ya, yang ada di tengah-tengah itu. Faslun utawi iki iku fasl. Manin taqadha wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya. Man utawi sapane wong intaqadha iku lamun rusak wudu'uhu apa wudu'e man, haruma mongko haram alaihi ing atase man arba'atu asya apa papat pira-pira perkara. Seseorang yang rusak wudunya, yang batal wudunya, haram melakukan 4 perkara ini. Apaan? As-sholatu suci iku haram, salat haram, enggak boleh kita melakukan salat. Wa tawafulan tawaf. Wa masul mushafilan wa masul mushafilan nyentuh mushaf wa hamluhu lan gawa mushaf. Jadi sesuatu yang dapat membatalkan pada apabila seseorang tidak memiliki wudu atau batal wudunya, maka diharamkan 4 perkara yaitu salat, tawaf, kemudian menyentuh mushaf dan membawanya. Mushaf ya. Kalian harus tahu, mushaf itu ini ya. Kulit daripada Al-Qur'an itu namanya mushaf. Ya. Kalau Al-Qur'annya yang mana? Al-Qur'annya yang dalam itu. Mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas
sampai surat An-Nas, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu Al-Qur'an. Kalau kulitnya itu mushaf. Sebagian ulama nggak apa-apa memegang mushaf karena yang dipegang bukan Al-Qur'an, yang dipegang itu adalah mushafnya, kan begini. Ya. Tapi kalau mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan ya, tidak boleh memegang mushaf bagi orang yang tidak memiliki wudu. Bagi orang yang berhadas tidak boleh memegang. Kenapa? Saking kehati-hatiannya Imam Syafi'i. Ya. Tidak boleh memegang mushaf. Tawaf juga nggak boleh. Atau apalagi membawa mushaf. Wa yahrumu lan haram alal junubi wa yahrumu lan haram alal junubi ing atase wong kang junub sittatu asya apa 6 pira-pira perkara. Larangan bagi orang yang junub, yaitu haram orang yang junub melakukan 6 perkara. Apaan yang 6 perkara? As-sholatu rupane salat, wa tawafu lan tawaf, wa masul mushafilan wa masul mushafilan nyentuh mushaf, wa hamluhu lan gawa mushaf, wal lubthu lan menang, wal lubthu lan menang fil masjid ing dalam masjid, wa qiraatul Qur'an lan maca Al-Qur'an. Jadi kalau orang yang tidak memiliki wudu, ada 4 perkara yang yang tidak boleh dilakukan, yang haram dilakukan. Tapi bagi orang yang junub, kalau orang yang hadas kecil, orang yang berhadas kecil tidak boleh melakukan 4 perkara, ya. Salat, tawaf, menyentuh mushaf dan membawa mushaf. Tapi bagi orang yang junub itu ada 6 perkara yang diharamkan. Bagi orang yang berhadas besar ada 6 perkara yang diharamkan. Apaan? Termasuk yang termasuk yang termasuk yang diharamkan bagi orang yang tidak memiliki wudu. Di antaranya tidak boleh sholat, nggak boleh tawaf. Jadi orang yang junub juga tidak boleh memegang Al-Quran, tidak boleh membawa Al-Quran, tidak boleh berdiam diri fil masjidi di dalam masjid. Tidak boleh berdiam diri di dalam masjid. Ya. Masjid di situ macam-macam. Di sini ulama banyak tafsirannya. Apakah hanya masjid? Tidak. Sesuatu tempat yang dibuat ibadah. Apa lagi? Musola. Musola itu tempat ibadah. Hukumnya sama dengan masjid. Cuman kalau musola itu tempat sholat. Ya. Musola itu ukurannya lebih kecil. Musola itu ukurannya lebih kecil. Itu musola. Wa qiraatul Qur'an, orang yang junub tidak boleh membaca Al-Qur'an kecuali kalau kalian berniat untuk zikir. Berniat untuk zikir. Kalau kalian niat untuk membaca Al-Qur'an walaupun hafal tidak boleh. Contohnya seperti apa? Baca ayat kursi. Ayat kursi kan termasuk ayat dari Al-Qur'an. Enggak boleh dibaca. Ya, kecuali kalau niat zikir. Kalau niat zikir enggak apa-apa. Kalau niat zikir enggak apa-apa. Ya, misalnya malam-malam habis mimpi, ya karena takut, kemudian pas akhirnya mau keluar, mau kencing, keluar, saking takutnya, takut ada pocong misalnya. Kemudian pas sebelum dia kencing membaca ayat kursi. Allahumma. Niatnya kan zikir, niatnya kan doa, enggak apa-apa. Tapi enggak boleh dibuat mainan, ya. Wa yahrumu bil haidi asyratu asya'a. Wa yahrumu bil haidi wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya Rabbi wafiqni bitaqwa ya Allah.